pariwisata Jateng itu ngapain ikut-ikutan demo Kang Deddy Mulyadi segala. Ubaidillah Tamim, dosen UIN Sunan Kalijaga Semarang, sentil Dinas Pariwisata Jawa Tengah yang ikut-ikutan demo untuk menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Menurut beliau, ini akan membongkar borok dari Dinas Pariwisata Jawa Tengah sendiri. Untuk jelasnya kita simak narasi video dari Tani Minimalis ini. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe dulu dong. Subscribe itu gratis. Assalamualaikum, Sampurasun. Wilujeng kawarga Jawa Barat semuanya, semoga sing pada sehat, rezekinya lancar, kesulitannya segera dimudahkan. Pagi hari ini biasalah saya berjalan dan saya mengucapkan terima kasih ya pada para pihak yang mengkritik saya terhadap kebijakan yang dilakukan, dan itu bagian dari demokrasi. Saya juga mengucapkan terima kasih pada salah seorang penyelenggara travel yang secara terbuka mengkritik saya karena dianggap mematikan usaha mereka. Saya pribadi sangat setuju dengan kebijakan yang Kang Deddy Mulyadi buat, bahkan berharap pemerintah di daerah lain mengikutinya. Karena tak dipungkiri dan realitas yang ada, saya melihat sekolah-sekolah sudah dijadikan tempat berbisnis, ada banyak bisnis yang melibatkan pihak sekolah dengan para pebisnis. Saya kasih sedikit dan ini akan membuka mata kita, bahwa kita sebagai orang tua selama ini sudah menjadi sapi perahan dari para pebisnis yang berkalikong dengan pihak sekolah. Anak kita dijadikan objek untuk mencari duit. Saya tegaskan di sini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Kalau menjadikan objek anak sekolah, berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan di kita, merubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel, objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Hahaha, betul itu. Nggak usah belajar marketing, tinggal telepon atau datangi kepala sekolah, berembuk, kita kasih keuntungan besar, saya jamin. Pihak sekolah akan mau membeli produk kita, walau produk itu tidak berguna bagi siswa. Yang penting pihak sekolah dapat cuan. Peduli amat dengan keadaan orang tua siswa. Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk, dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Ciater. Dan ini komentar dari Yai Ubaidillah Tamim, dosen UIN Semarang. Pariwisata Jateng itu ngapain ikut-ikutan demo Kang Deddy Mulyadi segala. Itu namanya nggak kontak. Justru dengan boikot pariwisata Jateng, pernyataannya yang disampaikan untuk Kang Deddy Mulyadi di sosial media itu kontraproduktif. Saya katakan kontraproduktif karena justru itu menunjukkan bahwa ada pihak-pihak pariwisata, saya kira nggak hanya Jateng, cuman yang mentolong, mempublish itu pariwisata Jateng. Nah itu menunjukkan ada upaya-upaya kapitalisasi pendidikan, bukan untuk penguatan potensi keilmuan, tetapi untuk piknik. Kapitalisasi pendidikan dan peran pariwisata. Pariwisata Jawa Tengah sebenarnya tugasnya apa? Mengembangkan potensi wisata atau malah ikut-ikutan dalam isu yang tidak relevan? Baru-baru ini kita melihat aksi demo yang dikaitkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Sayangnya aksi ini justru menunjukkan sesuatu yang kontraproduktif bagi dunia pariwisata dan pendidikan. Dengan adanya pernyataan Kang Deddy di media sosial, terlihat ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan pendidikan untuk kepentingan bisnis, bukan untuk penguatan keilmuan. Bukannya membangun potensi anak,
justru yang terjadi adalah pemanfaatan pendidikan demi keuntungan kapital semata. Kang Deddy Mulyadi menyoroti fenomena kapitalisasi dalam pendidikan, khususnya melalui program seperti study tour. Seharusnya pendidikan menjadi tempat pengembangan potensi anak, bukan ajang eksploitasi demi kepentingan ekonomi. Namun yang terjadi justru ada tekanan dari berbagai pihak agar lembaga pendidikan mewajibkan studi tour dengan biaya yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Dampak bagi pendidikan dan masyarakat ini menjadi masalah serius. Pemerintah telah mengupayakan kebijakan positif seperti SPP gratis dan berbagai bantuan pendidikan. Namun, di sisi lain ada upaya kapitalisasi yang justru membebani orang tua dengan biaya tambahan yang tidak sedikit. Studi tour yang awalnya bertujuan untuk edukasi kini telah bergeser menjadi ajang bisnis terselubung. Ada kepentingan kapital di baliknya, baik dari penyedia jasa transportasi maupun industri pariwisata yang ingin mendapatkan keuntungan. Tentu, dalam dunia bisnis hal ini sah-sah saja, tetapi ketika bisnis mulai mengintervensi kebijakan pendidikan hingga membebani siswa dan orang tua, ini menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Kesimpulan dan ajakan, seharusnya dunia pariwisata fokus pada pengembangan destinasi dan potensi wisata tanpa harus mengintervensi dunia pendidikan secara berlebihan, apalagi sampai terlibat dalam polemik yang justru membuka wajah kapitalisasi pendidikan yang merugikan masyarakat. Kita perlu lebih kritis dalam melihat fenomena ini. Akademisi, pendidik, dan masyarakat harus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pendidikan agar tidak menjadi lahan eksploitasi ekonomi. Pendidikan harus tetap menjadi sarana pengembangan potensi anak, bukan sekadar alat bagi kepentingan bisnis. Bikin malu itu. Nah, sementara Kang Deddy memang lebih fokus bagaimana lembaga pendidikan itu bersih dari upaya-upaya kapitalisasi pendidikan. Sehingga ada saja dunia kapital itu ingin meraih keuntungan yang menurut saya tidak bermartabat karena harus menyerang kawasan pendidikan. Memang agak ironi, lembaga pendidikan kita banyak disupport oleh beberapa kebijakan yang sangat positif, misalnya SPP gratis dan beberapa bantuan-bantuan BOS dan lain sebagainya yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak dengan komitmen para guru, dengan keseriusan anak, dan itu betul-betul menarik. Tapi kalau misalnya di satu sisi SPP gratis, kemudian ada bantuan-bantuan yang lain untuk peningkatan mutu pendidikan yang lebih mengarah pada pengembangan potensi anak misalnya, kemudian di sana ada upaya-upaya kapital yang merambah di dunia pendidikan kita, kemudian memberlakukan study tour, dan ujung-ujungnya juga biaya yang harus dikeluarkan secara pribadi dari orang tua untuk keikutsertaan anak atas kebijakan lembaga pendidikan terhadap anak-anak didiknya yang setiap akhir tahun agar mengikuti studi tour. Lah, Kang Deddy itu menganalisis gejala itu adalah gejala yang memang di luar pengembangan potensi anak, atau dalam bahasa pesantrennya itu hedul akal, mempotensikan nalar pikiran anak sebagai sebuah kerja pemimpin atau para pendidik atau orang tua. Itu merupakan suatu kerja yang harus dilakukan untuk pengembangan potensi anak, karena itu bagian daripada maqasidus syariah misalnya. Dan pemerintah mendukung dengan beberapa bantuan untuk pengembangan potensi anak didik itu. Tapi kalau kemudian dunia kapital merambah di dunia pendidikan, istilah bahasa Jawanya itu ngocok-ngocoki biar lembaga-lembaga pendidikan itu menarik biaya siswa untuk studi tour, dan di situ biar untuk alasannya income pariwisata di beberapa daerah yang dikunjungi studi tour misalnya. Dan di situ jangan lupa juga ada keuntungan besar untuk jasa transportasi yang bisa digunakan untuk pariwisata itu. Tapi itu tidak apa-apa, itu sebuah sistem muamalah yang asal dilakukan dengan cara yang baik, kerja bisnis asal dilakukan dengan baik tidak apa-apa. Tapi yang jadi persoalan kemudian harus mengintervensi, menekan, atau bahasa yang lebih lembutnya ngocok-ngocoki lembaga pendidikan untuk membuat aturan pada anak didik untuk bisa studi tour atas nama pendidikan. Padahal itu sebenarnya kerja lembut para kapital yang tanpa disadari melibatkan orang tua harus mengeluarkan uang untuk anak yang sedang sekolah ikut kebijakan lembaga pendidikan yang ditempati,
mengadakan studi tour, tapi sebenarnya di luar konsep pengembangan potensi anak. Filosofinya kan di sini. Makanya kemudian kalau pariwisata Jateng itu ikut-ikutan berbicara di sosial media, di situ langsung dialamatkan kepada Kang Deddy Mulyadi, itu malah membuka borok Dinas Pariwisata. Saya yakin perlunya Dinas Pariwisata memperingatkan orang-orang yang demo atas nama pariwisata Jateng ini itu tidak bagus. Itu bentuk yang dipertontonkan secara publik yang menjadi bagian dari langkah-langkah atau upaya-upaya mengkapitalisasikan lembaga pendidikan. Wah, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kalau capital sudah ikut mengintervensi dunia pendidikan, ini alamat buruk. Nah, ini kasus kecil sebenarnya. Pada saatnya nanti pelan-pelan akan kebongkar semuanya bahwa dunia pendidikan kita ini sebenarnya banyak yang sudah jatuh pada kapitalisasi pendidikan yang kontra terhadap konsep pengembangan nalar anak atau hifdzul akal anak. Nah, karenanya kemarin saya mengapresiasi Kang Deddy Mulyadi karena memang ada langkah-langkah Kang Deddy yang menurut saya sebagai akademisi itu positif dan ini harus kita dukung. Perlu support dari para akademisi, dari para ilmuwan terkait dengan langkah-langkah para pemimpin yang positif untuk pengembangan potensi anak di dunia pendidikan. Nah, inilah perlunya keterlibatan akademisi membaca fenomena. Yang baik harus dikatakan baik, yang tidak baik harus katakan tidak baik. Itulah perlunya kejujuran akademik dari beberapa akademisi untuk mengawal perkembangan pendidikan kita, biar tidak menjadi objek kapitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh capital melalui atas nama pariwisata. Padahal di sana sebenarnya ada upaya capital dalam jasa transportasi. Sebenarnya tidak apa-apa dalam konteks bisnis, dalam konteks muamalah tidak apa-apa. Tapi kalau harus mengintervensi lembaga pendidikan yang di situ ada banyak anak yang variatif, antara anak yang memiliki latar belakang orang tua yang mampu secara ekonomi dan anak yang memiliki latar belakang orang tua yang tidak mampu. Kalau ini tidak kita standarkan, kasihan. Jangan dikira dengan gratisnya SPP itu banyak anak, hampir semua anak sudah sekolah atau tidak. Masih banyak, ada 30% anak-anak kita yang belum tidak sekolah di SMP, SMA karena sekolahnya sih gratis, tapi lain-lainnya itu menjadi tidak gratis. Dan itu problem bagi orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Akhirnya masih beruntung itu ada para kiai, ada pesantren yang masih menggratisi anak. Sehingga ketika di sekolah negeri yang notabene gratis tetapi ternyata harus banyak yang dikeluarkan oleh orang tua, anak akhirnya bisa alih ke pesantren-pesantren. Alhamdulillah masih ada pesantren yang membackup, memfasilitasi anak-anak yang kurang mampu. Sehingga betul-betul malah justru bisa tafakuh fiddin mendalami ilmu agama. Nah, jadi adanya tontonan yang viral tentang pariwisata Jateng yang memprotes Kang Deddy Mulyadi itu justru mencederai pariwisata, dunia pariwisata yang kenapa sih harus ikut-ikutan melakukan kapitalisasi pendidikan, sehingga dunia pendidikan pun harus dalam tanda kutip tergoda untuk ikut kerjasama capital, membuat kebijakan studi tour yang sebenarnya nggak ada relevansinya dengan pengembangan potensi anak dalam bidang keilmuan, lebih ke arah pada piknik yang itu berisiko bagi orang-orang tua yang tidak mampu, di mana anaknya sedang sekolah di sebuah sekolah yang mewajibkan anak harus ikut studi tour. Pariwisata ini ikut bicara secara publik ini malah justru membuka wajah-wajah capital yang melakukan kapitalisasi di dunia pendidikan, yang notabene harus kerjasama dengan para pengelola lembaga pendidikan. Ini sesuatu yang sangat tidak bagus. Nah, itu komentar saya. Terima kasih.